Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita harus tahu dulu tuh apa yang dinamain dengan manajemen produksi. Jadi, manajemen produksi merupakan kegiatan sebuah perusahaan dalam menghasilkan produk yang berkualitas tetapi dengan biaya yang efisien. Selain itu, individu dalam perusahaan juga akan melakukan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan proses produk supaya produk yang dihasilkan sesuai dengan standar perusahaan dan kebutuhan konsumen. Nah, kalau itu kan pengertian secara umum, jadi ini kita masukin 3 pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Nigel Slack, Alistair Brandon Jones, dan Robert Johnson. Ini merupakan pengertian Slack dan rekan-rekannya pada tahun 2022. Yang dimana manajemen produksi itu merupakan pengelolaan sistematis dari seluruh proses yang mengubah input itu termasuk bahan, tenaga kerja, dan informasi menjadi output, yaitu produk dan layanan yang bernilai tambah dengan menekankan pentingnya fleksibilitas dan inovasi untuk menghadapi perubahan pasar yang dinamis. Nah, yang kedua menurut ahli itu dari William J. Stevenson, itu pada tahun 2021, yang dimana manajemen produksi itu mencangkup perencanaan, pengendalian, dan pengendalian proses produksi barang atau jasa, dengan tujuan mencapai efisiensi operasional dengan melalui optimalisasi sumber daya dan penerapan teknik modern seperti lean manufacturing dan Six Sigma. Nah, menurut para ahli yang ketiga itu menurut Muhammad Syed Sikui dan Sheikh Rizwan Ali itu pada tahun 2020. Yang dimana manajemen produksi adalah alat yang cukup strategis yang memastikan setiap tahap dalam rantai produksi memaksimalkan kualitas dan efisiensi serta menekankan pentingnya teknologi untuk otomatisasi dan optimalisasi proses di era digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian kegiatan bagian perencanaan barang atau jasa dan sumber daya. Di perencanaan barang atau jasa sendiri ada 3 poin. Yang pertama, ada penentuan barang atau jasa yang akan dibuat oleh sebuah perusahaan. Penentuan ini sendiri akan menjadi penerimaan yang menggantikan modal yang ditanamkan sebelumnya, dan perusahaan harus mempertimbangkan dengan benar-benar apakah barang tersebut dibutuhkan oleh pasar agar menguntungkan sebuah perusahaan tersebut. Lalu di poin kedua adalah penentuan jenis bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja manusia, dan mesin yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan. Lalu bagian perencanaan sumber daya sendiri ada 4, yakni bahan baku dan bahan pembantu, lalu ada mesin dan peralatan. Mesin sendiri ini memiliki jangka waktu penyusutan, di mana bisa saja terjadi kerusakan sesuai dengan jangka pemakaiannya. Lalu ada tenaga kerja manusia dan teknologi. Materi selanjutnya yaitu perencanaan sarana pengolahan. Setelah kita membaca dan memahami, dapat disimpulkan dari beberapa poin di atas bahwa sebelum mendirikan perusahaan, alangkah baiknya untuk merencanakan lokasi pengolahan sumber daya seperti kantor, gedung, mesin, ataupun peralatan. Setelah lokasi ditentukan, pembangunan fasilitas dapat dimulai. Perencanaan tata letak juga sangat krusial karena pengaturan mesin dan peralatan yang baik menentukan efisiensi dan keberhasilan operasional. Pengukuran daya kerja juga harus sesuai dengan tata letak yang sudah dirancang agar sumber daya dapat dipenuhi dengan tepat. Selain itu, perusahaan juga harus mengelola sumber daya seperti bahan baku, bahan pembantu, ataupun tenaga kerja dengan sistem yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Setelah kita membaca dan menelaah materi di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan kegiatan kerja yaitu setelah menentukan jenis produk dan layanan, langkah selanjutnya yaitu menentukan produk yang akan diproduksi pada periode tertentu yang tercantum dalam anggaran produksi. Penentuan jumlah ini berdasarkan permintaan pasar yang diprediksi melalui peramalan permintaan. Anggaran produksi harus disusun dengan memperhatikan kapasitas perusahaan agar tujuan yang ditetapkan realistis dan dapat dicapai. Selain itu, perencanaan urutan pekerjaan yang efektif dapat mempercepat penyelesaian tugas dan meminimalisir keterlambatan. Untuk mengukur produktivitas, perusahaan perlu menetapkan norma atau pedoman kerja sebagai acuan dalam menilai kinerja tenaga kerja dan mesin.
Jika norma tidak tercapai, perbaikan desain pekerjaan harus dilakukan. Materi selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan kegiatan pengolahan. Pelaksanaan kegiatan pengolahan ini dilakukan apabila perusahaan sudah melakukan perencanaan produksi yang sudah matang. Nah, pelaksanaan kegiatan pengolahan ini melibatkan tenaga kerja manusia dan mesin-mesin. Biasanya, tenaga kerja manusia ini bertanggung jawab untuk mengoperasikan mesin, memantau proses produksi, dan memastikan kualitas produk. Sementara mesin digunakan untuk mengolah bahan baku. Nah, kegiatan pengolahan dilaksanakan sesuai dengan teknologi yang digunakan. Teknologi ini sangat mempengaruhi cara pengolahan bahan baku, jenis mesin, dan peralatan yang digunakan, serta daya kerja perusahaan. Biasanya, teknologi yang lebih canggih dapat meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan produksi dengan jumlah yang besar dalam waktu yang lebih singkat. Nah, intinya, perencanaan barang dan sumber daya, perencanaan sarana pengolahan, perencanaan kegiatan pengolahan harus dilakukan secara terus-menerus setiap hari sepanjang tahun. Oleh karena itu, perlu sekali perencanaan yang matang dan pengolahan sumber daya yang baik untuk memastikan bahwa produksi tidak terganggu. Materi selanjutnya yaitu akan membahas tentang perencanaan tingkat efisiensi dan keberhasilannya, serta pengendalian kegiatan khusus. Yang pertama yaitu akan membahas tentang perencanaan tingkat efisiensi dan keberhasilannya. Perencanaan tingkat efisiensi dan pengendaliannya adalah proses untuk merancang strategi dan mengalokasikan sumber daya agar tujuannya dapat dicapai maksimal dan minimal pemborosan. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing dan produktivitas. Perencanaan tetap diperlukan meskipun kegiatan pengolahan berjalan. Peningkatan efisiensi harus dilakukan melalui pengolahan bahan baku dan tenaga kerja. Anggaran untuk pembuatan barang diuraikan dalam anggaran kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja keberhasilan dan dapat ditingkatkan melalui perencanaan dan pengendalian mutu, serta perencanaan dan pengolahan teknologi yang akan digunakan selanjutnya. Materi yang kedua yaitu tentang perencanaan pengendalian kegiatan khusus. Perencanaan pengendalian kegiatan khusus adalah proses untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan unik demi mencapai hasil yang optimal. Kegiatan ini termasuk proyek, acara perusahaan, dan program sosial yang memiliki target spesifik dalam waktu tertentu. Kegiatan khusus memerlukan cara pelaksanaan dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Tanggung jawab pemimpin operasi dan produksi adalah memastikan semua kegiatan berjalan baik hingga barang atau jasa siap dipasarkan dan digunakan. Materi selanjutnya yaitu golongan produk. Golongan produk terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama produk konsumen. Produk konsumen adalah produk yang pada akhirnya bertujuan untuk dikonsumsi oleh konsumen. Produk konsumen sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama produk nyaman. Produk nyaman adalah produk yang selalu dibeli oleh konsumen sehingga untuk mendapatkannya tidak perlu menghabiskan waktu dan tidak perlu melakukan usaha yang keras karena harganya sangat terjangkau. Produk nyaman sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama produk kebutuhan pokok, yaitu produk yang selalu dibeli oleh konsumen tanpa mempertimbangkan sesuatu karena produk ini merupakan kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, peralatan mandi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu produk dadakan, yaitu ketika konsumen membeli produk ini, konsumen tersebut tidak pernah merencanakan sebelumnya, seperti ketika konsumen berwisata di Jatim Park dan dia tidak pernah terfikirkan untuk membeli makanan di sana. Dan yang ketiga yaitu produk darurat. Produk darurat yaitu produk yang didapatkan oleh konsumen ketika keadaan sangat penting. Dalam produk ini konsumen tidak memiliki opsi seperti membandingkan harga karena mereka sangat membutuhkan. Contoh seperti ketika terjadi kecelakaan, para konsumen membutuhkan obat-obatan atau kotak P3K yang berisi perban, sarung tangan, steril, salep antibiotik, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu produk belanjaan atau shopping product.
Shopping produk yaitu produk yang dikonsumsi oleh konsumen. Ketika konsumen membeli produk ini, biasanya konsumen membandingkan kualitas, harga, warna, ukuran, ataupun lainnya dengan produk sejenis. Di antaranya yang pertama yaitu produk belanjaan homogen, yaitu produk yang menurut konsumen pada dasarnya sama, tapi konsumen membeli harga yang lebih terjangkau seperti ukuran dan jenis televisi, dispenser, mesin cuci, kipas angin, atau produk lainnya yang sejenis. Yang kedua yaitu produk belanjaan heterogen, yaitu produk yang dinilai oleh konsumen memiliki beberapa perbedaan satu sama lain, seperti pakaian, perabotan rumah tangga, barang pecah belah, dan lain sebagainya. Dalam produk belanjaan heterogen ini, kualitas menjadi faktor yang lebih penting dibandingkan dengan harga. Dan yang ketiga yaitu produk khas. Produk khas yaitu produk yang memiliki karakteristik yang kuat dan tidak memiliki pengganti, contohnya seperti barang antik dan lukisan. Dan yang keempat yaitu produk tak dicari. Produk tak dicari yaitu konsumen belum membutuhkan produk tersebut atau belum menginginkan produk tersebut. Konsumen mungkin belum mencari produk tersebut karena mereka belum mengetahui manfaatnya. Ada 2 kategori produk yang belum dicari, yaitu Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang produk baru yang tidak dicari. Produk baru yang tidak dicari itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, itu produk baru yang tidak dicari, yaitu berarti produk yang sepenuhnya baru dan tidak banyak diketahui oleh konsumen. Oleh karena itu, penting sekali bagi pemasar untuk memberikan promosi yang inovatif guna untuk meyakinkan dan membantu konsumen untuk mencari dan membeli produk tersebut. Kita ambil contoh seperti video Sony, itu kan awalnya merupakan produk inovatif. Jadi konsumen itu belum sepenuhnya mengetahui tentang manfaat dari produk tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, video Sony berkembang menjadi produk yang sangat populer. Nah, jadi ada 6 jenis produk baru. Yang pertama itu ada produk baru bagi dunia. Itu merupakan produk yang menciptakan pasar yang benar-benar baru. Selanjutnya ada lini produk baru, yaitu produk-produk bagi perusahaan. Yang selanjutnya ada perusahaan lini, itu merupakan produk-produk baru untuk memperluas pasar dengan menawarkan manfaat yang berbeda-beda. Selanjutnya ada penyempurnaan produk yang sudah berada. Itu maksudnya adalah produk-produk baru yang berguna untuk menggantikan produk yang sudah ada. Selanjutnya ada memposisikan ulang. Itu merupakan suatu produk yang menawarkan aplikasi baru. Kemudian ada pengurangan biaya, itu merupakan produk yang sudah ada yang ditawarkan dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, tadi kan udah kita bahas yang pertama tuh. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, itu merupakan produk tidak diminta secara reguler. Itu maksudnya tuh merupakan produk yang tidak pernah dicari atau memiliki sedikit minat dari konsumen. Meskipun begitu, tapi produk ini tetap memiliki beberapa penjual dan konsumen. Itu tuh contohnya tuh seperti obat, kain kafan, batu nisan, asuransi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada produk industri. Jadi produk industri itu merupakan industrial produk atau industrial goods, yaitu produk yang diadakan gunanya itu untuk memproduksi produk lainnya, atau dengan kata lain produk yang memerlukan proses lebih lanjut. Nah, contoh yang pertama itu ada instalasi atau installation. Itu kayak bangunan, hak atas tanah, peralatan besar, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada bahan baku atau raw materials. Itu barang yang belum dikelola sama sekali. Seperti hasil pertanian, itu kan dikelola oleh petani dan peternak. Kemudian juga ada pertambangan yang semua produknya itu berasal dari alam. Selanjutnya ada aksesoris, itu merupakan model yang berumur pendek seperti mesin tik listrik, lemari arsip, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada komponen, itu merupakan barang yang sudah diolah yang menjadi bagian dari produk akhir, seperti kabel, baterai mobil, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada sediaan atau supplies. Ini tuh merupakan produk yang merupakan bagian dari produk akhir, dan jenis ini dapat digunakan untuk menyiapkan perawatan seperti filter, kampas, kopling, dan bantalan rem.
yang diperlukan untuk memperbaiki bagian-bagian peralatan yang sudah rusak, seperti sediaan operasional seperti minyak, pelumas, kertas stik, dan lain sebagainya. Di kualitas produk sendiri, ada 13 unsur yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah kinerja. Kinerja sendiri akan mempengaruhi kualitas output barang atau jasa, sehingga pembeli akan mempertimbangkan barang tersebut layak atau tidak untuk dibeli. Lalu di poin kedua ada fitur, ketiga ada keandalan, keempat ada kesesuaian. Kesesuaian sendiri ini adalah keterlambatan yang tidak dapat diantisipasi, lalu tingkat akurasi, waktu penyelesaian, perhitungan kesalahan yang terjadi, dan beberapa kesalahan lainnya. Di poin kelima ada daya tahan, dan poin keenam adalah kemampuan layanan. Kualitas yang selanjutnya yaitu estetika. Nah, estetika ini berkaitan dengan nilai-nilai keindahan yang bersifat subjektif. Lalu kualitas yang dipersepsikan. Nah, kualitas yang dipersepsikan ini pelanggan sering menilai kualitas produk berdasarkan berbagai informasi yang terkait dengan produk tersebut. Nah, informasi ini bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik ini berasal dari produk itu sendiri, sedangkan ekstrinsik berasal dari luar produk itu. Lalu, kualitas yang kedua yaitu bentuk. Nah, bentuk ini mengacu pada desain dan struktur fisik suatu produk. Bentuk yang unik atau ergonomis bisa membuat produk lebih menarik dan mudah digunakan. Lalu, kualitas yang selanjutnya itu penyesuaian. Nah, penyesuaian di sini adalah cara perusahaan memodifikasi agar produk sesuai dengan keinginan pelanggan. Lalu kualitas yang selanjutnya yaitu kemudahan perbaikan. Kemudahan perbaikan mengukur seberapa mudah suatu produk diperbaiki jika rusak atau tidak berfungsi. Lalu kualitas yang selanjutnya yaitu gaya. Gaya menggambarkan tampilan dan kesan yang digunakan suatu produk kepada pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu citra. Citra adalah kesan yang dimiliki pelanggan tentang suatu produk. Biasanya, citra yang baik bisa meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada presentasi kali ini yaitu manajemen produk merupakan aspek penting dalam dunia bisnis yang mencakup perencanaan, pengendalian, dan evaluasi produk. Itu dilakukan agar dapat memberikan nilai tambah serta memiliki keunggulan yang kompetitif. Proses manajemen produk melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari perancangan barang dan sumber daya, perancangan sarana pengelolaan, pelaksanaan kegiatan produksi, hingga pengendalian efisiensi dan kualitas produk. Dalam praktiknya, manajemen produk tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga mempertimbangkan faktor eksternal seperti tren pasar, regulasi pemerintah, dan perkembangan teknologi. Perusahaan yang mampu menerapkan strategi manajemen produk yang efektif dapat menghadirkan produk inovatif, meningkatkan efisiensi operasional, serta memenuhi kebutuhan dan ekspektasi konsumen. Nah, kualitas produk merupakan faktor utama dalam keberhasilan suatu produk di pasar. Beberapa indikator kualitas meliputi kinerja, keandalan, daya tahan, estetika, serta citra produk. Selain itu, produk dapat dikategorikan menjadi produk konsumen dan produk industri, yang masing-masing memiliki karakteristik serta strategi pemasaran yang berbeda. Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai manajemen produk sangat penting bagi pelaku bisnis agar dapat mengelola siklus hidup produk dengan baik, meningkatkan daya saing, dan memastikan keberlanjutan perusahaan dalam pasar yang semakin kompetitif.